Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kisi-kisi pada pretest PPG tahun 2022, lebih tepatnya untuk jurusan matematika. Untuk indikator nomor 36, yaitu menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada keterangan ini, di mana kalau vektor dalam bidang itu identik dengan dua dimensi. Tetapi pada kisi-kisi di subtopiknya, itu juga ada keterangan pada vektor ruang. Artinya, pada indikator ini juga bisa jadi yang keluar itu bisa dua dimensi atau tiga dimensi. Untuk prediksi soalnya, misal jika proyeksi vektor U itu sama dengan 3i plus 4j, ke vektor V sama dengan min 4i plus 8j adalah vektor W. Maka panjang W adalah, jadi yang ditanya adalah panjangnya. Caranya adalah, diketahui vektor W merupakan proyeksi vektor U ke vektor V, di mana W-nya itu adalah sama dengan U kali V per panjang V kuadrat dikalikan vektor V-nya. Otomatis panjang vektor W-nya adalah U kali V dibagi panjang V, di mana U-nya adalah 34, V-nya adalah min 4, 8. Kemudian dibagi panjang V, yaitu min 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian panjang W-nya sama dengan min 12 ditambah 32. Min 12 itu didapat dari 3 kalikan min 4, kemudian 4 kali 8 sama dengan 32, dibagi akar 16 ditambah 64 sama dengan 20 per 4 akar 5. Sederhanakan lagi menjadi akar 5. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk indikator berikutnya. Untuk nomor 37, menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan. Kata kuncinya adalah nilai mutlak kemudian pertidaksamaan. Prediksi soalnya adalah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 6x-1 kurang dari sama dengan 2x plus 4. Pembahasannya, kita tahu bahwa untuk pertidaksamaan harga mutlak, di mana kalau ada mutlak A lebih besar sama dengan mutlak B, itu boleh kita selesaikan dengan A plus B dikalikan A min B. Begitupun sebaliknya. Untuk soal mutlak 6x-1 kurang dari sama dengan 2x plus 4, di mana A-nya adalah 6x-1, B-nya adalah 2x plus 4. Jadi didapat 6x plus 1 plus 2x plus 4 dikalikan 6x-1 dikurangi 2x plus 4. Kita operasikan menjadi 8x plus 3 dikalikan 4x min 5 kurang dari sama dengan 0. Maka didapat x-nya adalah negatif 3 per 8 atau x-nya sama dengan 5 per 4. Karena ini pertidaksamaan, maka kita perlu membuat garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya. Dengan ketentuan titiknya adalah min 3 per 8 dan 5 per 4. Setelah itu kita tentukan daerahnya terlebih dahulu. Misal kita ambil titik sampelnya di 0. Kita cek di persamaannya, kita substitusi ke sini. Berarti ini menjadi 0 plus 3 yaitu 3, kemudian ini 0 min 5 menjadi min 5. Nah, ini didapat sama dengan min 15. Maka daerah untuk 0 yaitu negatif. Maka sisanya adalah positif. Setelah itu, Bapak Ibu, karena ini yang diminta di soalnya adalah kurang dari sama dengan 0, maka yang diminta adalah daerah yang negatif. Jadi kita arsir untuk daerah yang negatif. Himpunan penyelesaian untuk soal ini yaitu adalah X lebih besar sama dengan negatif 3 per 8 atau X kurang dari sama dengan 5 per 4. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk indikator berikutnya.
nomor 38. Menggunakan materi terkait matriks transformasi yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan atau rotasi untuk menyelesaikan masalah. Prediksi soalnya, bayangan garis 2x min 3y min 7 sama dengan 0 oleh rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah putar jarum jam, di mana dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan garis tersebut dirotasi terlebih dahulu dengan sudut 90 derajat, di mana sudut tersebut mempunyai matriks M1 sama dengan 0 min 1 1 0. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, di mana garis tersebut matriksnya adalah 0 1 1 0. Selanjutnya, kita selesaikan dengan cara X aksen, Y aksen, ini yang kita cari, sama dengan M2 kali M1 kali matriks XY-nya. Nah, kenapa kok M2 M1 bukan M1 M2? Kalau kita perhatikan, transformasinya yaitu yang pertama adalah M1 dulu dikalikan matriks XY-nya, baru nanti kemudian dikalikan M2-nya. Itulah kenapa M2 baru M1. Selanjutnya yaitu M2-nya 0110, M1-nya adalah 0 min 1 1 0, kemudian dikalikan matriks XY. Kemudian didapat dari M2 kali M1 yaitu 1 0 0 min 1 dikalikan matriks XY, yaitu X aksennya sama dengan X, kemudian Y aksennya sama dengan negatif Y. Kesimpulannya adalah, kalau soalnya adalah 2X min 3Y min 7, kita ganti bahwa X itu sama dengan X aksen ini, kemudian Y itu sama dengan min Y aksen, jadi kita ganti. Selanjutnya didapat 2X ditambah 3Y min 7 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan garis hasil dari rotasi sudut 90 dan garis Y sama dengan X. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk indikator berikutnya, nomor 39. Menggunakan materi perkalian atau inverse matrix untuk menyelesaikan masalah. Kata kuncinya adalah perkalian atau inverse. Contoh soalnya adalah jika P sama dengan 1, 2, 1, 3 dan X, Y min Z, Z itu sama dengan 2P inverse, dengan P inverse menyatakan inverse dari matriks P, maka X plus Y-nya adalah, kita buat terlebih dahulu bahwa X, Y min Z dan Z itu adalah 2P inverse, jadi kita ganti P-nya menjadi 1, 2, 1, 3. Kemudian berikutnya adalah kita mencari inverse-nya, yaitu 1 per determinan. Jadi determinannya adalah 3 dikurangi 2. Kemudian dikalikan inverse-nya dibalik. 1 dan 3 menjadi 3, 1. Kemudian 2, 1 menjadi min 2 dan min 1. Nah, ini adalah hasil inverse-nya. Kita operasikan lebih sederhana, maka 2 kalikan 3 sama dengan 6. 2 kalikan min 2 sama dengan min 4. 2 kali min 1 sama dengan min 2 dan seterusnya. Jadi didapat XY-nya adalah 6, kemudian Y-nya adalah negatif 4. Tinggal kita substitusi, 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. Jawabannya adalah C. Berikutnya adalah indikator nomor 40. Menggunakan materi program linier untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita sudah masuk materi untuk program linier. Contoh soalnya adalah daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan sistem pertidaksamaan yang mana yang sesuai. Kita bisa menggunakan persamaan garis, yaitu AX plus BY sama dengan A kali C, di mana A itu adalah titik Y-nya, kemudian B itu adalah titik X-nya. Contohnya adalah ini, 12X ditambah 2Y. Nah, kita perhatikan untuk garis yang ini yang saya tandai nomor 1. Nomor 1 ini adalah 12X, jadi titik Y-nya 12 dikalikan pada variabel X, jadi saling berkebalikan. Kemudian 2Y yaitu dari titik X-nya 2 dikalikan ke sumbu Y-nya, jadi 12X ditambah 2Y sama dengan 24.
di mana 24 itu didapat dari 12 dikalikan 2. Setelah itu kita bisa mensederhanakan, kita bagi 2 semua, yaitu menjadi 6x ditambah y sama dengan 12. Kita tentukan dia itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Bagaimana caranya? Kita ambil titik uji, yaitu 0,0 di sini. Kita substitusi, x-nya 0, y-nya 0. Maka ini menjadi 0 ditambah 0. Karena daerah tersebut adalah daerah yang mendekati 0, maka daerah itu harus sesuai dengan persamaan di garis ini. Kalau ini 12, maka untuk sesuai boleh saya ganti menjadi kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena 0 itu memang lebih kecil dari 12. Otomatis persamaan untuk garis pertama yaitu 6x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Selanjutnya untuk garis yang kedua, di mana titik y-nya adalah di 5, maka menjadi 5x ditambah 4y sama dengan 20. Kita samakan, yaitu menggunakan uji 0,0. Kita substitusi, ini menjadi 0, ini 0. Kita perhatikan daerah untuk garis 2, di mana garis tersebut daerahnya yaitu menjauhi 0,0, ya kan? Kalau menjauhi, maka bentuk persamaan ini harus salah. Kalau ini 20, supaya salah, maka saya ganti menjadi lebih besar sama dengan 20. Kenapa kok harus salah? Karena daerah pada garis tersebut menjauhi 0,0, maka harus dibuat salah, yaitu lebih besar sama dengan. Jadi persamaan garisnya yang benar adalah 5x ditambah 4y lebih besar sama dengan 20. Maka jawaban yang pas adalah yaitu A. Nah, supaya Bapak Ibu lebih paham untuk indikator dari nomor 36 sampai 40, Bapak Ibu bisa mencoba latihan soal yang saya berikan. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.